Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Saya menemukan rata-rata ya, ini menurut pendapat saya pribadi ya, nggak tahu, nanti silakan komentar, bener nggak ini omongan saya. Banyak orang yang punya database banyak, menurut saya malah nggak sukses ya. Menurut saya. Kenapa? Karena kalau yang punya database banyak, kadang-kadang malah Bayangin kamu dikirim jauh dari rumah, kota asing, gak ada kenalan. Tapi harus ngejar target penjualan tinggi, mulai dari tekanan, sepi, sekaligus harapan jadi satu. Ini realita banyak sales di perantauan. Tapi gimana cara sales bisa tetap perform? Simak di video ini ya. Halo Coach. halo, Apa kabar Coach? baik. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Ini tuh sempat muncul karena ada sales yang nanya ke saya Coach. Oh ya? Terkait dia tuh cerita kalau misalkan dia dari Banjarmasin itu dikirim ke Jakarta. Nah dia bingung tuh cara bangun hubungan, nggak punya kenalan, bingung mau bangun komunikasi sama prospek tuh gimana gitu Coach. Nah ini biasanya pasti ada sales yang dimana mereka harus ada tantangan di perantauan gitu kan ya Coach. Biasanya tantangan apa aja sih Coach? Tantangan sudah pasti ya, cuman kalau saya mah cenderung lebih baik kita tidak berbicara tantangan ya. Karena kalau berbicara tantangan nanti malah mereka tambah jiper gitu ya, tambah takut gitu ya. Oke. Kalau saya lebih baik berbicara begini. Ini jadi gini, ini kacamata saya ya, bekerja dari level bawah sampai ke posisi sales director, sampai saya ngejalanin sebagai trainer dan sebagainya. Saya menemukan rata-rata ya, ini menurut pendapat saya pribadi ya, nggak tahu, nanti silakan komentar, bener nggak ini omongan saya. Banyak orang yang punya database banyak, menurut saya malah nggak sukses ya. Menurut saya. Kenapa? Karena kalau yang punya database banyak, kadang-kadang malah kan gini ya, ini cerita lah ya. Jadi kalau orang punya database nih, terus dia ngelamar kerja ke tempat lain, terus udah dengan santai dia bilang saya punya database Pak, gitu kan gitu ya. Kemudian saya tanya sama dia gitu, kamu di sana capai target nggak? Enggak, gitu ya misalkan. Dan terus dia mau pindah ke kita, ya mana mungkin capai target lah. Iya, walaupun modalnya database. Betul, maksud saya gitu loh. Jadi kadang-kadang berbagai perusahaan baru tuh tertarik dengar kalimat adalah dia punya database. Kalau saya nggak pernah seneng tuh. Dari dulu tuh nggak pernah. Dulu ada tuh perusahaan tuh. Dengan santainya ada satu sales datang nyamperin saya. Pak, saya mau kerja tempat Bapak, saya punya database, Bapak segini. Saya cuma nanya, kamu di sana nyampe target nggak? Ada berapa sales? Ya rata-rata cuma 80%. Enggak lah. Percuma. Emang database setelah gue dapat, terus database emang bisa gue pakai. Belum tentu orang baru juga bisa pakai database ya. Saya lebih percaya adalah orang-orang yang tidak punya database tapi punya keinginan untuk fight. Waktu ketika saya menjadi seorang sales, ibu saya tuh penjahit baju. Kalau ditanya siapa network saya, tukang kain sama tukang benang. Dari koneksi ibu tadi. Iya, karena saya suruh beli kain sama benang kan. Bukan, itu koneksi saya. Nah, kalau ditanya jual di berbagai perusahaan, apakah saya punya database? Ya kagak. Makanya kenapa saya lebih tipe, kalau saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman siapa yang setuju gitu ya. Kalau saya lebih setuju adalah orang yang tidak punya database, tapi dia lebih fight. Dan menurut perkiraan saya, orang yang punya database jarang capai target menurut saya. Ya, nanti komentar ya, benar apa nggak omongan saya. Kalau orang yang tidak punya database, malah menurut saya itu punya modal dasar untuk dia fight. Dia akan mati-matian karena harus menghidupi keluarga, menghidupi yang lain. Itu yang pertama. Jadi carinya di mana? Nyari database mah gampang. Nyari database mah gampang. Apalagi zaman sekarang, aduh gampang banget. Zaman saya, aduh mau mabuk. Zaman dulu itu cuma ada Yellow Pages sama 108 kalau nggak salah. Macam apa itu? Nah tuh 108 ini nggak tahu. Nah itulah. Itu anak-anak sekarang nggak ngerti ya teman-teman. Apa artinya Yellow Pages, Yellow White, dan 108. Benar-benar saya nggak salah nomor. Yellow Pages itu buku kuning yang dikeluarkan oleh Telkom. Buku Kuning. Tebelnya segini. itu pasti di
Itu dijual di luar gitu, Coach? Dikasih gratis. Oh, dikasih gratis. Setiap kita bayaran telepon 1 tahun dikasih buku itu gratis. Dan isi Yellow Pages adalah perusahaan-perusahaan yang menaruh perusahaan mereka dan membayar. Oh. Jadi kalau misalnya saya mau jualan ke perusahaan apa, saya buka dulu abjadnya. Oh, kayak kamus. Ya kayak kamu tuh. Ada iklan perusahaan apa? Oh, perusahaannya ini, ya saya telepon. Saya kontak. Yellow White itu nomor telepon seluruh orang di muka bumi di Indonesia. Tercatat di Yellow White. White, kalau itu Yellow Pages ini berarti White Pages. Nomor telepon dokter aja ada di situ. Nomor telepon siapapun ada di situ. Oh, kalau dulu ada bukunya. Ada bukunya. Kalau nggak ada, misalnya saya telepon, anggaplah bank nih saya telepon. Tuh, telepon. Wah, nggak ada tuh mental. Misalkan yang jawab answering machine lah, atau mental dan sebagainya kan. Gimana cara saya tembuskan dan sebagainya. Saya telepon aja ke 108. Kayak 108 singkat saya. Saya tanya. Nomor perusahaan ini, nama PT ini, nomor teleponnya berapa ya? Dikasih tahu sama mereka. Itu nomor fax, ada nomoran nggak? Dikasih lagi nomornya. Bayangin nggak? Itu lu cara kerja saya dulu jualan. Sekarang, aduh, lu tinggal buka handphone nih. Dapat tuh nomor tuh. Iya benar. Iya nggak? Iya. Berarti yang membedakan orang dulu sama sekarang apa? Teknologi. Iya. Orang dulu kalau mau dapat income gede berarti gimana? Usaha, Yellow Pages tadi. Atau mau jualan ke rumah-rumah, ya door to door. Iya. Saya pernah jualan door to door, cuma naik bus, turun, jualan kartu golf, masuk ke gedung, diusir satpam, gimana caranya tembus dari satpam, gimana bisa naik ke lantai atas, bisa ketemu ke ruangan-ruangan. Main masuk aja ke ruangan. Selamat pagi Bapak. Oh ya, ada apa ya? Mau cari apa? Enggak, saya mau nawarin. Langsung. Door to door. Kepanasan kan? Iya. Sekarang mah nggak perlu AC. Sekarang AC. Beda lah ya. Ini saya lagi nyindir ya. Ya, Anda tersindir? Oke ya. Nah, berikut lagi gitu ya. Sekarang kalau kita mau kontak apa? Cari di sosial media dapat, dibuka tinggal LinkedIn, cari di Instagram, cari di Google, udah ada. Makanya kalau saya bilang gini ya, tidak ada kamu saya tuh saya ditolak orang tuh nggak ada. Misalkan ada PT namanya PTA gitu ya, nggak bisa saya temu nih, telepon, gue samperin perusahaannya. Masa nggak tembus? Nggak mungkin nggak tembus, gitu loh. Selalu ada cara. Oh, kalau cara A nggak bisa ya udah cara B. Iya. Jadi jangan pasrah. Jadi maksudnya kalau mama orang di luar kota, apalagi datangnya ke Jakarta, aduh. Yang mengalahkan kita nggak berhasil itu adalah mental. Nah ini saya nggak tahu ya. Jadi teman-teman ada beberapa orang bilang kalau Coach Arif lagi ngomong sales suka marah-marah gitu. Iya bener sih gue marah-marah ya. Jengkel tepatnya dia. Kenapa jengkel? Ya karena kadang-kadang terlalu banyak orang yang kelihatannya hal itu mudah gitu loh. Bukan sulit gitu loh. Cuman kebanyakan alasan-alasan yang membuat mereka tidak berhasil. Jadi ya tadi ya, yang penting tekad kuat, punya tujuan, tahu siapa yang mau dikasih makan, tinggal kontak siapa, cari database gampang banget. Oke. Jadi kalau mama ditelepon ditolak, aduh, saya paling jago kalau telepon untuk ditolak orang mah nggak ada yang bisa nolak saya. Kenapa? Karena saya tahu cara belokannya gitu loh. Kalau istilah naik motor tuh kalau kata Adi tuh, kalau lagi balapan dia tahu nih Rossi nih, dia tahu belokan keberapa nih, dia tahu nih belokan keberapa untuk unggul. Ya itu, jadi ini bercanda-bercanda ya. Tapi kenapa? Karena maksud saya cuma mau ngomong sales itu yang penting adalah tekad. Jadi kalau mama dari daerah, apa yang harus ditakutin? Kalau misalkan database sudah aman nih kok, cara bangun hubungannya? Ya telepon dulu, kontak lah perusahaannya. Perusahaan kan kita banyak lah video-video ya, tinggal telepon, kontak. Ya kan makanya kok video sebelumnya di NLP kan ada bahas tuh. Bikin pertanyaan-pertanyaan buat diri kita tuh. Bagaimana caranya telepon kepada mereka supaya tidak ditolak.
Oh, iya iya. Nah, itu saya melakukan kayak gitu tuh. Jadi saya selalu dapat jawaban terus tuh. Makanya giliran ditolak satu, tolak satu belum, saya tolak tuh sampai tolak tiga. Oh, tolak tiga berarti cara ini nggak bisa ganti. Sehari dulu nelfon 50 ke 100 gue nelfon per hari. Jadi siapa yang bisa nolak? Nggak ada. Ada orang misalnya, sibuk pak, saya mohon maaf nggak bisa diketemuin. Wah, gue bikin dia ketemu sama gue. Bisa. Metode skripnya udah banyak. Gini, apapun yang di dalam video channel kita itu ada jawabannya. Yang membuat orang nggak berhasil bukanlah skripnya. Mental orangnya yang membuat tidak berhasil. Oh, mentalnya karena gampang down. Gampang down. Oh, kalau dulu ingat siapa sih? Astuti ya. Dia ngomong, orangnya nggak ketemu ini kok. Tim sel saya dulu. Namanya Astuti. Orang nggak ketemu ini sama gua, maka kenapa saya harus takut, Pak? Kan nggak mungkin saya diludahin sama dia di telepon. Iya juga, bener kan? Bener juga dia. Bener. Yang membuat kenapa kita tidak berhasil, karena tidak berani ngelakuinnya. Ya karena kita kepikiran udah gagal. Ya. Emang kalau gagal kenapa? Kalau Pak bertanya, nanti membuat nama perusahaan jadi jelek. Lah bukti perusahaan saya sampai sekarang baik-baik aja. Jadi gak ngefek gitu. Anda ditolak itu normal. Oke. Walaupun udah ada skripnya, kalau misalkan mentalnya masih belum kuat, masih belum berani untuk mencoba ngelakuin, pasti kurang lapar dia. Kurang lapar hidupnya, gajinya kebanyakan itu. Itu biasanya gitu, benar ini jujur ya. Orang yang mengandalkan hidup gaji, kadang-kadang itu menjadi orang yang tidak mau fight. Orang yang mengindulkan berdasarkan komisi adalah orang yang akan fight untuk mencapai berhasil. Saya hidup bukan dari gaji, tapi hidup dari komisi. Kebanyakan sales sekarang maunya hidup dari gaji, bukan dari komisi. Padahal kalau sama komisi kan itu sebenarnya gini ya, jam kerja sales jam berapa sih? Nggak ada. Keberhasilan dia membawa pulang uang berapa, itulah keberhasilan dia karena dia jualan. Bukan karena jam kerja jam 8 sampai jam 5, bukan. Nah, itu gambarannya. Oke. Wah, menarik banget ya teman-teman. Iya, menarik dan saya udah ngomel-ngomel ya. Kemarin ada yang ngomong, Coach Ari kok mau ngomel-ngomel kalau mau ngomongin sales? Iya deh. Bener juga, kayaknya gue lagi ngomel-ngomel. Karena kayaknya terlalu, apa ya, cemen deh. Kalau istilahnya anak-anak cemen banget begitu. Ini Coach Arif udah mental baja berarti. Teman-teman harus belajar dari Coach Arif nih. Gimana caranya biar punya mental baja yang tahan kalau misalkan denger Coach Arif lagi ngomel-ngomel nih, tapi kita kayak, biasa gitu kan. Nah, itu sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.